Cinta mati, Hakan Calhanoglu ingin pensiun di Inter Milan. Sebuah harapan diapungkan oleh Hakan Calhanoglu. Gelandang timnas Turki itu ingin menyudahi karirnya bersama Inter Milan. Kepada Corriere dello Sport, Calhanoglu membenarkan bahwa ada beberapa klub top Eropa yang berminat kepada jasanya. Namun ia menolak tawaran tersebut karena ia sudah jatuh cinta kepada Nerazzurri. Striker Atletico Madrid jadi top skor La Liga tanpa penalti. Striker baru Atletico Madrid rekrutan musim panas lalu yakni Alexander Sørloth mengukir prestasi individu di penghujung tahun ini. Ia berhasil memimpin daftar pencetak gol terbanyak La Liga di tahun 2024 dan tanpa penalti. Di sepanjang tahun, Sørloth telah mencetakkan 31 gol dan berada di depan Robert Lewandowski yang hanya mencetakkan 29 gol. Bersinar di Como, Nico Paz akan kembali ke Bernabeu. Bersinar di Como, Nico Paz diyakini akan kembali ke klub yang pernah membesarkan namanya Real Madrid. Saat ini Paz memang baru berusia 20 tahun, tetapi gelandang yang juga berdarah Spanyol itu sudah menjadi salah satu pemain terbaik di Liga Italia. Ia sudah menyumbangkan 2 gol dan juga 4 assist dalam 16 laga yang dimainkannya, serta membantu Como berjuang untuk tetap berada di ajang Serie A. Cole Palmer pecahkan rekor baru di Chelsea. Cole Palmer membuat rekor baru di Chelsea. Palmer kini jadi pemain Blues dengan gol terbanyak dalam satu kalender di Liga Inggris. Dilansir dari BBC, Palmer kini jadi pemain Chelsea dengan gol terbanyak dalam satu kalender di Liga Inggris. Dan Palmer sudah membuat total 26 gol. Catatan itu sebelumnya dipegang oleh Hasselbank pada tahun 2001 dengan raihan 25 gol. Kemudian di bawahnya ada Drogba dengan koleksi 22 gol. Dan terakhir ada Diego Costa dengan koleksi 21 gol. Lagi sekarat, Pep Guardiola minta Manchester City datangkan pemain baru. Sebuah permintaan diberikan oleh Josep Guardiola ke manajemen Manchester City yang menyebut bahwa The Citizen membutuhkan sejumlah pemain baru di dalam tim mereka. Dalam wawancaranya kepada Prime Video Sport, Pep mengakui bahwa City lagi kepayahan saat ini, dan untuk mengatasi masalah tersebut ia mengakui bahwa Manchester City butuh tambahan tenaga di bursa transfer musim dingin ini. Manchester City dicemooh supporternya sendiri. Manchester City masih belum bisa menang, terbaru ditahan imbang oleh Everton 1-1. Para supporternya pun kini mencemooh Erling Haaland. Selepas laga kontra Everton, para pemain dari Manchester City dapat cemoohan, itu dari supporter mereka sendiri dan mantan pemain dari Liverpool dan juga MU yakni Michael Owen sampai dibuat kaget. Para penggemarnya mencemooh tim mereka sendiri. Bertahun-tahun raih kesuksesan luar biasa jadi tim terbaik di dunia. Ketika mereka sangat membutuhkan dukungan malah dicemooh oleh supporternya sendiri, ujar dari Michael Owen. Gol Kai Havertz menangkan The Gunners. Arsenal meraup kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Ipswich Town. Gol dari Kai Havertz menjadi satu-satunya pembeda dari kedua kubu. Kemenangan tipis ini sudah cukup melentingkan Arsenal dari posisi 4 ke posisi kedua klasemen dengan raihan 36 poin dari total 18 laga yang telah dimainkan. Sementara Ipswich Town belum beranjak dari urutan ke-19 dengan koleksi 12 poin. Mo Salah ingin tutup musim dengan trofi Premier League. Sebuah asa disampaikan oleh Mo Salah, winger Liverpool tersebut bertekad untuk memenangkan gelar Liga Inggris di akhir musim ini. Di awal musim ini Liverpool sebenarnya tidak dicakukan untuk menjadi calon juara Liga Inggris. Namun tadi sangka-sangka Liverpool justru melejit bersama Arne Slot. Mereka menunjukkan penampilan yang solid sejak musim dimulai. Van Nistelrooy akui Liverpool favorit juara Liga Inggris. Liverpool melaju sendirian di Liga Inggris. Manajer Leicester City yakni Ruud van Nistelrooy mengaku bahwa The Reds memang favorit juara Liga Inggris musim ini. Liverpool pun disebut oleh mantan pemain Manchester United itu memang sebagai kandidat juara Liga Inggris yang sangat kuat. Tetapi menir asal Belanda itu tetap mengingatkan bahwa masih ada banyak hal yang masih bisa terjadi karena Liga Inggris masih menyisakan separuh musim.
MU kalah lagi, Amorim akui sedang dalam tekanan. Manajer Manchester United Ruben Amorim menyadari tekanan yang muncul usai timnya tumbang dari Wolverhampton di ajang Liga Inggris. Hanya kemenangan demi kemenangan yang bisa mengangkat beban tersebut dari dirinya. Secara keseluruhan Amorim sudah 5 kali kalah dalam 10 laga yang sudah ia pimpin sejak bergabung di awal November yang lalu. Manchester United selanjutnya sudah ditunggu oleh 3 tim besar. Usai dikalahkan Wolverhampton, Manchester United sudah ditunggu lawan-lawan berat. Dalam 3 pertandingan ke depan, MU akan menghadapi lawan sulit. Pasukan dari Ruben Amorim berikutnya akan menutup tahun dengan menjamu Newcastle United di Old Trafford pada hari Selasa. Dan selepas tahun baru, MU akan bertandang ke markas sang pemuncak klasemen Liverpool di Anfield Stadium pada tanggal 5 Januari. 1 minggu kemudian, MU akan berlaga di babak ketiga Piala FA. Dan lawannya yang akan dihadapi adalah Arsenal. Anthony banjir peminat jelang bursa transfer musim dingin. Di tengah kesulitan, Anthony Santer dihubungkan dengan kepergiannya dari Manchester United. Sang agen dari Anthony, yakni Junior Pedroso, memastikan sederet klub tertarik dengan kliennya tersebut. Banyak klub mendekati kami untuk kepindahan Anthony di bulan Januari, ungkap dari sang agennya. Barcelona kembali bidik pemain berbakat dari Brasil. Minat Barcelona terhadap talenta muda terus berlanjut dan target baru mereka adalah Nicolas Borsat, bek kiri berusia 17 tahun yang menjanjikan bersama Sao Paulo. Meskipun masih terpinggirkan dari tim utama, Borsat telah menarik perhatian dari tim Blaugrana. Real Madrid menolak permintaan Ancelotti datangkan bek baru. Manajemen Real Madrid baru-baru ini menolak permintaan Carlo Ancelotti untuk bisa mendatangkan Aymeric Laporte dari Al Nassr. Manajemen klub telah menolak permintaan ini karena 2 alasan utama. Pertama, Laporte tidak sesuai dengan profil spesifik pemain yang saat ini mereka cari di pasar. Dan kedua, biaya transfer tinggi yang diminta Al Nassr membuat langkah tersebut tidak menarik secara finansial. Belum setengah tahun Liverpool bakal lepas Federico Chiesa. Ada kabar menarik datang bagi Liverpool. Dress dikabarkan mulai ambil ancang-ancang untuk bisa melepas Federico Chiesa dari tim mereka. Dilansir dari Toto Atalanta, Chiesa tampaknya tidak akan memperkuat Liverpool di paruh kedua musim nanti, dan sang winger dikabarkan akan dilepas menuju Italia. Menurut laporan tersebut, klub Serie A Atalanta dilaporkan sangat tertarik meminjam jasa sang pemain. Real Madrid tertarik datangkan gelandang milik PSG. Real Madrid telah mengidentifikasi 2 prioritas utama mereka di bursa transfer musim panas, yakni bek kanan baru dan juga gelandang kreatif yang baru. AS melaporkan bahwa gelandang PSG yakni Vitinha adalah pemain yang mungkin diminati Madrid untuk bisa memperkuat lini tengah mereka. Gelandang berusia 24 tahun itu telah membuktikan dirinya sebagai roda penggerak utama dalam susunan PSG sejak kedatangannya dari FC Porto di tahun 2022. Milan Skriniar segera gabung dengan Galatasaray. Setelah sempat dikaitkan dengan Juventus dan juga Inter Milan, Milan Skriniar dikabarkan akan segera bergabung dengan Galatasaray setelah terbuang dari PSG pada bursa transfer Januari nanti. Menurut kabar dari media Turki Fotomek, sang bek tengah telah mencapai kesepakatan kontraktual bersama Galatasaray untuk bursa transfer musim dingin ini. Tak masuk rencana Juventus, Danilo digoda Napoli. Napoli dikabarkan sedang berupaya merayu Danilo yang tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dari Juventus pada bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan dari Nicolas Kira, Juventus tak berencana menawarkan perpanjangan kontrak kepadanya dan Napoli akan bersedia menyiapkan kontrak untuk sang pemain hingga tahun 2026. Tim papan tengah La Liga mulai pantau pemain tak terpakai milik Juventus. Penggawa Juventus yakni Arthur Melo masuk ke dalam radar milik Real Betis. Sang pemain orang mendapatkan kesempatan main di tim utama dan tim asal Andalusia tersebut tengah mengambil kesempatan untuk bisa meminjamnya di tengah musim ini. Manajer Real Betis Manuel Pellegrini sangat berhasrat untuk bekerja sama dengan mantan bintang dari Barcelona tersebut dan mereka disebut siap menjajaki kemungkinan mengamankan sang pemain.
tinggalkan Barcelona, Frenkie de Jong menuju Arab Saudi. Ada kabar baru seputar masa depan dari Frenkie de Jong. Gelandang milik Barcelona tersebut dikabarkan akan coba diboyong ke Arab Saudi di tahun 2025 nanti. Dilansir dari AS, de Jong berpotensi melanjutkan karirnya di Timur Tengah. Sang agen dikabarkan mulai menawarkan sang pemain ke beberapa klub top Arab Saudi. Barcelona sendiri dikabarkan sudah siap untuk berpisah dengan Frenkie de Jong di tahun 2025. Sang pemain dikabarkan akan dibanderol sekitar 60 juta euro. Atletico Madrid coba bajak Alejandro Garnacho. Alejandro Garnacho berpotensi pergi dari Manchester United di tahun 2025 nanti. Sang winger dikabarkan akan dibajak oleh Atletico Madrid. Kauset melaporkan bahwa Diego Simeone sangat tertarik menggunakan jasa Garnacho. Mereka dilaporkan sudah mengajukan tawaran kepada sang winger tersebut. Mahar sekitar 60 juta pound sterling telah disodorkan ke meja United untuk transfer dari sang pemain. Atletico sendiri bukanlah klub yang asing bagi Garnacho. Sang winger menimba ilmu di Akademi Atletico sebelum ia dibajak oleh Setan Merah. Dani Olmo diambang pintu keluar Barca, MU siap angkut pemain. Ada kabar terbaru terkait masa depan dari Dani Olmo. Sang gelandang berpotensi pindah ke MU di tahun 2025 nanti. Baru-baru ini terungkap bahwa Dani Olmo bisa pergi dari Barcelona dengan gratis. Pasalnya Barcelona hanya bisa mendaftarkan sang pemain hingga tanggal 31 Desember 2024 dan mereka lagi kesulitan untuk bisa mendaftarkan lagi sang pemain akibat masalah finansial. Jika sudah positif Dani Olmo tidak bisa didaftarkan, maka MU akan bergerak untuk merayunya pindah menuju ke Old Trafford.